Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadiladian Pamungkas dari Program Studi Manajemen Riset Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia kelas 2B dengan NIM 2004877. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semuanya mengenai tutorial membuat peta di dalam software ArcGIS. Dan untuk video kali ini saya akan membuat peta administrasi Kota Solo. Dan untuk teman-teman semuanya yang ingin membuat peta di ArcGIS ini, yang harus kalian persiapkan ialah yang pasti software dari ArcGIS-nya itu sendiri, kemudian peta yang akan dibuat, lalu yang dibutuhkan ialah notepad atau buku catatan untuk mencatat titik koordinat peta yang akan dibuat. Dan jika kalian membuka pertama kali, tampilannya akan seperti ini. Kita cancel aja bagian sini. Ini adalah tampilan layar kerja kita. Karena saya sudah pernah menggunakan ArcGIS, toolbar di sini sudah lengkap ya. Dan untuk teman-teman semua yang baru menggunakan ArcGIS ini, nanti di sini toolbarnya pasti kosong. Dan jika ingin membuat peta di ArcGIS ini, toolbar yang harus dibutuhkan ialah seperti ini. Yang pertama Advanced Editing, kemudian Draw, Editor, Georeferencing, Labeling, Layout, Snapping, Standar, dan Tools. Baik, kita akan mulai membuat petanya. Baik, langsung saja kita mulai membuat petanya. Untuk yang harus kita lakukan pertama kali ialah memasukkan peta yang akan kita buat ke dalam ArcGIS ini. Dengan cara kita mengklik icon ini, yaitu Add Data. Untuk teman-teman semua perlu diperhatikan bahwa untuk membuat peta di sini, teman-teman harus membuat folder tersendiri karena agar tidak berantakan. Dan untuk peta kali ini saya sudah siapkan, yaitu peta administrasi Kota Solo atau Surakarta di sini. Kita klik saja, lalu kita add. Ini adalah peta yang akan kita buat kali ini. Selanjutnya adalah kita nge-georeferencingkan peta ini dengan langkahnya, yaitu pertama kita harus mencatat semua titik koordinat yang ada di kiri atas peta, kiri bawah peta, kanan bawah peta, dan kanan atas peta. Seperti ini. Saya akan zoom. Di sini dapat dilihat terdapat titik koordinat. Titik koordinat yang vertikal ini adalah titik koordinat X. Dan untuk yang horizontal adalah titik koordinat Y. Dan ini kita perlu angkanya. Karena nanti akan kita masukkan ke dalam georeferencing. Dengan cara kita klik icon ini, yaitu Add Control Point. Karena di sini saya sudah memasukkan angka-angka titik koordinatnya, hasilnya seperti ini. Kita akan perbesar dulu. Sini kita saya sudah menggeoreferensikan peta ini. Namun jika teman-teman semua belum atau baru memasukkan titik koordinatnya, nanti akan hasilnya akan ada layar seperti ini. Dan teman-teman bisa dilihat ada titik koordinat X dan Y. Nah, itu harus kita masukkan ke dalam situ tiap-tiap titik potongnya, yang tadi kiri atas peta, kanan atas peta, kanan bawah peta, dan kiri bawah peta. Setelah semuanya sudah di georeferencing, kita langsung klik icon georeferencing, lalu kita update georeferencing. Nah, ini sudah kita update georeferencing. Dan untuk teman-teman semuanya, jika ingin melihat hasil georeferencing kita bisa mengklik view link table. Ini kita oke. Nah, ini adalah hasil dari georeferencing kita. Dan di sini kita bisa dilihat bahwa ada forward
area forward peta yang saya georeferencing ada 0,8, di mana itu sudah termasuk cukup akurat, karena biasanya yang cukup akurat itu di bawah 1. Oke, kita keluar saja, kita update georeferencing lagi. Dan sebelumnya kita juga harus memasukkan koordinat sistem dari peta ini. Karena peta saya merupakan peta Kota Solo, zona UTM yang kita gunakan ialah 49 South. Dan untuk teman-teman semuanya, mungkin ada peta lain yang di luar dari zona ini. Nanti saya akan tampilkan foto-foto zona UTM di satu Indonesia ini ya, di sini. Kemudian untuk mengganti sistem koordinatnya, kita klik kanan di peta, lalu Data Frame Properties. Nah, di sini awalnya kita terdapat 3 bagian ini ya. Kita klik Project Coordinate System, lalu kita klik UTM, kita buka WGS yang 1984, lalu kita buka yang Southern Hemisphere. Itu tergantung peta yang kalian gunakan, karena tergantung dari zona-zonanya. Karena saya Kota Solo, peta saya termasuk Southern Hemisphere, di mana zonanya itu terdapat di 49 South. Kita klik saja di sini, lalu kita klik OK. Oke, kita sudah merubah sistem koordinatnya, dan di sini dapat dilihat di sebelah kanan bawah layar saya sudah merubah menjadi meter, dan tiap kursor saya berubah-ubah posisinya, ini akan mengikuti dari koordinat yang sudah saya georeferencing. Selanjutnya adalah kita akan mendigitasikan dari peta ini. Untuk yang pertama, kita buka katalog, lalu kita akan membuat folder untuk SHP-nya atau save file-nya. Yang pertama, kita akan membuka connect to folder, lalu kita akan mengkoneksikan ke folder yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti ini. Jika sudah, kita akan membuat folder untuk SHP-nya. Kita klik kanan, lalu klik new, lalu new folder. Kita akan memberikan nama file itu SHP. Jika sudah, kita akan memasukkan folder baru juga ke dalam SHP-nya. Karena ini kita akan mendigitasikan kawasan Kota Surakarta ini. Kita beri nama kawasan. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat save filenya di dalam kawasan ini. Pertama, kita klik kanan, lalu new, lalu kita buka save file. Nah, untuk save filenya ini namanya bisa disamakan dengan ininya, kawasan. Lalu kita ganti dengan polygon, yaitu seperti daerah gitu. Lalu kita edit koordinat sistemnya seperti pada koordinat sistem yang untuk petanya di awal tadi, yaitu ya zona UTM 49S di Southern Hemisphere. Klik OK. Lalu klik OK juga. Nah, jika sudah seperti ini, layersnya kita sudah bertambah, yaitu kawasan. Kita klik kanan, dan kita buka Open Attribute Table. Nah, di sini pendigitasiannya masih kosong ya. Jadi Open Attribute Table itu masih kosong. Nah, gimana caranya? Pertama, kita
mendigitasikan petanya ini, lalu menginput datanya secara manual atau otomatis di dalam Open Attribute Table ini. Sekarang kita keluar dulu dan kita sekarang lanjut ke cara pendigitasiannya. Pertama-tama kita buka editor dulu, lalu kita buka Start Editing. Kita tunggu beberapa saat. Lalu kita buka Create Feature sebelah kanan. Lalu kita klik kawasan. Nah, di bawahnya ini ada Construction Tools. Kita klik yang polygon, lalu kita akan mendigitasikan peta ini, yaitu menselekkan atau membuat daerah yang akan kita buat. Seperti ini, kita akan besar dulu. Kita kembali lagi ke sini, lalu kita klik polygon. Nah, untuk mendigitasikan petanya, kita mulai dari yang terluar, seperti ini. Dan disarankan untuk teman-teman semuanya lebih baik menggunakan mouse saat berada di tahapan saat ini, karena bisa lebih mudah dan tidak menjadi susah. Dan untuk teman-teman juga diperhatikan ya, untuk mendigitasikan peta di sini harus hati-hati karena tidak boleh klik lebih dari sekali karena bisa langsung terdigitasi. Saya akan terus ini dan mungkin saya akan men-skip bagian ini. Dan untuk teman-teman semua perlu diperhatikan juga, kita akan menselekkan atau mendigitasikannya di bagian yang petanya saja. Jangan daerah yang putih seperti ini. Kita akan terus lanjut. Jika salah, teman-teman bisa mengklik undo di bagian sini. Mungkin bagian ini membutuhkan proses yang cukup membutuhkan waktu ya. Jadi teman-teman semua harus hati-hati dan harus telaten. Perlu diperhatikan juga untuk teman-teman semuanya saat memberikan digitasi ini, saya sarankan untuk titik-titiknya jangan terlalu dekat karena bisa menimbulkan digitasi yang menjadi berhenti. Dan ini saya sudah sebentar lagi akan menyelesaikannya. Dan untuk teman-teman jika sudah mendekati, kita harus mempertemukan garis awal kita mulai mendigitasi terhadap garis akhirnya. Seperti ini, kita klik 2 kali. Nah, kita zoom to layer dulu. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah peta yang sudah kita digitasi. Lalu karena kita ingin melihat juga gitu dalamnya petanya biar kelihatan, kita bisa mengubahnya dengan cara kita klik di sini, lalu kita ubah menjadi hollow. Lalu untuk outline color-nya kita bisa mengubahnya bebas. Saya menggunakan hijau dan ketebalannya bisa diubah. Saya akan 2 saja. Sesuai dengan teman-teman saja. Kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini.
Jadi ini adalah peta yang sudah digitasikan di bagian luarnya. Kita Lalu kita klik editor, kita save edit, lalu kita stop editing. Baik, dan di sini kita sudah lihat kita telah membuat regionnya ya, yaitu ke kabupaten kota Surakartanya sendiri. Nah, ini kan ada warna-warna beda nih, ada 5 warna. Nah, kita tuh perlu memotong tiap warnanya dari tiap kecamatan. Pertama caranya, kalian klik dulu bagian sini untuk men-select icon ini, lalu kita select, lalu kita klik editor kembali atau kembali ke kursor dulu, lalu kita ke editor, kita start editing, kita tunggu sebentar. Dan jika sudah, di sini kita akan membaginya. Caranya kita zoom dulu, mungkin biar lebih jelas. Lalu di sini ada cut polygon tools. Nah, ini tuh buat memotongnya tiap bagian di dalam petanya. Caranya kita klik. Nah, kalau sama seperti mendigitasi luarnya, di dalamnya juga kita harus melakukannya dari luar seperti ini. Kita ikuti sesuai dengan garisnya, garis kecamatan, batas kecamatannya. Mungkin nanti akan saya skip bagian ini ya. Sama halnya juga dengan mendigitasi bagian luarnya, di bagian dalamnya juga kalian harus mengkliknya dengan secara teliti dan harus mengikuti garisnya, serta jangan mengklik lebih dari sekali karena bisa tidak terdigitasi. Dan ini saya sudah hampir sampai, dan untuk teman-teman semua jika ingin mendigitasi bagian dalamnya tentu harus bertemu dengan garis luarnya, garis tepinya. Nah, ini sudah bertemu, kita di sini klik 2 kali saja dan otomatis akan terpotong seperti ini. Kita perbesar dulu ya. Nah, ini otomatis sudah terpotong oleh bagian warnanya, yaitu yang Kecamatan Banjarsari. Dan untuk teman-teman semuanya, langkah ini harus dilakukan di tiap bagian warnanya. Nanti akan saya skip aja bagian sini, dan nanti akan saya potong bagian-bagian lainnya. Untuk teman-teman semuanya juga perlu diingat kembali, jika ingin mendigitasinya kalian perlu telaten, karena jika salah bisa saja mengulangi kembali. Lalu mengkliknya hanya sekali saja tiap dipotongnya, karena jika lebih dari sekali itu bisa saja tidak terdigitasi. Baik teman-teman semuanya, ini adalah peta yang sudah dipotong per bagiannya dan hasilnya seperti ini. Dan untuk teman-teman semuanya perlu diperhatikan kembali saat memotong per bagiannya, yaitu harus terselect terlebih dahulu. Caranya kita pastikan dulu, kita klik editor, kita pastikan editingnya masih berjalan ya. Lalu untuk manualnya kita bisa select per bagiannya seperti berikut. Jika biru berarti sudah terselect. Dan untuk ininya kita bisa klik icon ini, select feature, baru kita klik yang ingin di select. Dan untuk teman-teman semua juga, saat memotong daerah yang letaknya di tengah, lakukan juga seperti berikut ini ya.
Kita klik Cut Polygon Tools. Misalnya jika ada daerah tengah di sini, kita buat seperti ini misalnya. Lalu kita buat titik potong antara garis di awal dan garis akhir seperti ini. Kita buat titik potong. Dan hasilnya seperti ini. Jadi jika ada bagian yang ada di tengah dan tidak bisa dimulai dari pinggir, caranya seperti ini, membuat titik potong. Oke, kita undo saja karena tidak butuh. Jika sudah selesai semuanya, motong ini, kita save edit. Lalu kita stop editing saja. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan informasi dari tiap-tiap bagian ini, tiap-tiap peta. Caranya kita klik kanan di kawasan, lalu kita buka Open Attribute Table. Nah, di sini sudah dilihat ada beberapa poligon sesuai dengan bagian-bagian yang ada di dalam peta. Lalu kita akan membuat peta ini menjadi berwarna dan memiliki labelnya. Caranya sebelumnya kita buat kolom baru dulu di sini. Kita klik table option, lalu kita add field. Untuk nama, karena kita akan membagi menjadi beberapa kecamatan, kita beri judul aja kecamatan. Untuk tipenya kita menggunakan teks karena berbentuk tulisan. Kita klik OK. Nah, di sini sudah dilihat sudah dapat kolom untuk kecamatannya. Dan karena data yang dimasukkan hanya sedikit, kita akan memasukkan datanya secara manual. Namun jika kawan-kawan ingin belajar mengenai cara otomatisnya, saya akan menjelaskannya di video selanjutnya. Untuk menambahkan informasi di dalam kolom ini, caranya kita ke editor kembali, lalu start editing. Lalu kita klik aja di bagian sini, dan otomatis di petanya pun terdapat sudah menjadi select. Di sini kita ada di bagian kecamatan Jebres. Kita ketik Jebres. Jadi bisa dilihat ya, jika kita mengklik bagian di sini, pinggir ini, otomatis akan terselect dan kita bisa langsung menulisnya sesuai dengan yang terselect. Di sini yang terselect adalah Kecamatan Banjarsari. Kita tulis di sini Banjarsari. Dan lakukan seperti hal yang tadi. Di sini adalah Kecamatan Laweyan. Untuk ini Kecamatan Serengan. Dan untuk yang terakhir adalah Kecamatan Pasir Kliwon. Jika sudah, ini kita sudah membuat kolom untuk bagian warnanya. Lalu kita add field kembali untuk menambah label, sama halnya dengan kecamatan tadi. Lakukan seperti ini, kita buat add field. Nah, karena add fieldnya ini nggak bisa, kita ke editor, lalu kita stop editing terlebih dahulu. Dan kita klik save. Yes. Kita tambahkan add field. Kita tulis label. Dan untuk tipenya sama seperti tadi, yaitu berbentuk tulisan. Kita OK. Kita lihat di sini terdapat kolom baru, yaitu label. Sama halnya seperti kolom yang kecamatan tadi, kita tulis kembali sesuai dengan kecamatannya.
Namun sebelumnya kita kembali ke editor, lalu kita start editing. Nah, ini kan kita sudah selesai nih memasukkan datanya. Setelah kita memasukkan data, kita akan memberikan warna pada petanya. Caranya kita keluar dulu, kita editor, save edit, lalu kita stop editing dulu. Caranya, kita klik kanan di bagian sini, di kawasan. Lalu kita buka properties. Nah, di sini lalu kita pilih simbologi. Karena sini sudah simbologi, kita sudah. Lalu kita klik kategoris. Nah, setelah itu lalu kita buka kita ganti value field-nya menjadi kecamatan yang tadi yang kita sudah buat. Setelah itu kita pilih add all values. Nah, di sini semua udah terlihat ya tiap-tiap kecamatannya. Untuk memberi warnanya, kalian bisa pilih sesuai seleranya. Seperti yang berikut, atau bisa secara manual dengan mengklik ini, lalu kita pilih warnanya sesuai dengan yang kalian mau. Setelah selesai, kita klik OK. Nah, ini adalah peta yang sudah kita warnai. Jika semuanya sudah terisi, maka semuanya itu sudah sesuai dengan bagiannya. Dan peta yang di belakang ini adalah peta untuk menjiplak buatan kita. Setelah itu, untuk karena ini masih kosong, kita bisa menambahkan labelnya. Pertama, klik kanan di kawasan, lalu kita klik properties, lalu kita pilih label. Nah, di sini kita checklist label feature in this layer. Lalu untuk label field-nya kita ganti ke label yang tadi kita sudah buat. Untuk font, kayak font size atau font ininya kita bisa ganti sesuai dengan yang kita mau. Misalnya saya akan menggantinya dengan Agerian dan saya ubah menjadi 12. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah cara untuk membuat label tiap bagiannya. Kita akan lanjut ke step selanjutnya. Baik, teman-teman semuanya, langkah selanjutnya kita akan mendigitasi bagian yang lain dari peta ini. Seperti yang kita tahu, di garis di peta ini berbagai macam ya. Dan yang akan kita lakukan adalah mendigitasinya berupa polyline atau garis. Sama halnya membuat digitasi poligon sebelumnya, yang dilakukan pertama kali adalah kita harus membuat new shapefile. Kita buka katalog, lalu kita buat new shapefile di kawasan ini aja. Lalu kita klik. Lalu untuk pertama kali saya akan membuat batas batas kabupaten ya. Jadi kita tulis batas kabupaten.
Untuk feature type-nya, saya akan menggunakan polyline karena garis. Dan untuk koordinat sistemnya sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan zona UTM-49S. Kita klik OK, lalu kita klik OK kembali. Nah, di sini kita sudah memiliki layers baru, yaitu batas kabupaten. Lalu kita saya akan mengganti jenis ininya supaya lebih ini. Lalu kita ganti ukurannya menjadi ini aja, ukurannya 4, lalu kita klik OK. Nah, untuk mendigitasinya, teman-teman sama seperti sebelumnya, yang harus kita lakukan adalah kita klik editor, lalu kita start editing. Jika sudah, nanti kita akan ke create feature. Lalu di sini ada batas kabupaten, kita klik, lalu di sini kita klik line. Nah, sebelumnya untuk membuat mendigitasi bagian ini, teman-teman bisa menggunakan zoom in. Lalu baru kita digitasi. Sama seperti sebelumnya, teman-teman di sini harus teliti ya, mengikuti garis yang ada pada ini dan sesuai dengan apa yang ada di dalam legenda. Kali ini kan batas kabupaten, jadi kita akan mulai dari sini. Harus telaten, dan untuk teman-teman semuanya, seperti biasa ini harus diketik sekali saja, jangan diklik lebih dari sekali. Dan untuk bagian ini mungkin saya akan skip dan lebih cepat saja. Sama halnya dengan mendigitasi polygon peta ini, untuk polyline kita menyesuaikan dengan garisnya. Dan untuk teman-teman semuanya, jika peta yang kalian gunakan itu di luarnya terdapat garis-garis lain yang di luar peta, itu kalian harus juga tetap digitasi. Dan ini saya sebentar lagi sudah akan menyelesaikan. Nah, jika salah bisa di-undo juga ya. Jika sudah, bisa klik 2 kali. Nah, ini adalah hasilnya. Kita perbesar dulu biar terlihat jelas ya. Ini kita unselect dulu. Nah, ini sudah digitasi, yaitu untuk batas kabupaten. Dan untuk luarnya juga sama, nanti akan saya skip juga. Dan akan dilanjut oleh bagian yang lainnya. Setelah selesai semuanya, bagian batas kabupaten akan hasilnya seperti ini. Coba kita unchecklist dulu peta belakangnya. Nah, ini adalah batas-batas kabupatennya. Hasilnya akan seperti ini. Kita kembalikan lagi. Lalu kita akan mendigitasikan polyline yang lainnya, yaitu batas kecamatan dari kota Surakarta ini atau Solo. Caranya sama seperti tadi, kita klik katalog, lalu di kawasan kita buat new save file. Kita tulis batas kecamatan. Lalu untuk feature type-nya kita ganti dengan polyline. Untuk koordinat sistemnya sama seperti tadi, yaitu UTM 1944, lalu zonanya 49S. Kita klik OK, lalu kita klik OK juga. Nah, di sini
sudah ada yang baru juga ya layernya, yaitu batas kecamatan. Untuk ininya stylenya kita ganti seperti ini. Sebenarnya disesuaikan saja ya dengan ininya. Kita akan menggunakan ini dengan ukuran atau yang lain. Nah, seperti ini dengan ukuran 2 saja. Nah, jika sudah, kita kembali ke create feature karena kita klik kecamatan, lalu kita klik create feature. Kita save dulu ya, kayaknya nggak ada ini. Save edit, stop editing. Kita start editing. Nah, di sini baru ada, yaitu batas kecamatan. Kita klik, lalu sama seperti tadi, kita klik line, dan jangan lupa untuk diperbesar terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah kita perbesar. Sekarang kita akan mengikuti garis yang merupakan batas kecamatan, yaitu seperti ini. Kita klik batas kecamatan, lalu kita klik line. Dimulai dari luar ya, dari sini, dari batas kabupaten, lalu kita masuk ke dalam. Dan untuk bagian ini mungkin akan saya skip, nanti saya akan lanjutkan sampai selesai. Dan perlu diingat kembali juga ya kepada teman-teman semuanya, untuk di luar peta, di luar petanya juga harus dibuat juga seperti tadi batas kabupaten, dan kita akan membuatnya juga itu. Baik, setelah kita digitasi bagian batas kecamatannya, kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Kita ganti dulu menjadi kursor dan kita uncheck list. Nah, ini sudah saya bagi menjadi bagian batas kecamatannya. Dan selanjutnya kita akan balikkan lagi seperti semula. Dan kita selanjutnya akan membuat batas kelurahan. Di sini saya akan membuat batas kelurahan ya. Sama seperti tadi, kita klik di kawasan ini, lalu kita new save file, lalu sama seperti tadi, kita ganti saja batas kelurahan, kita ganti menjadi polyline, lalu untuk koordinat sistemnya kita ganti menjadi sama halnya seperti tadi ya. Kita ganti menjadi 49S. Oke, sudah. Kita oke. Dan di sini kita didapatkan layer baru juga, yaitu batas kelurahan. Kita ganti dulu stylenya. Dan untuk teman-teman juga tadi bisa mengganti warnanya atau bisa mengganti warnanya di sini ya. Untuk stylenya saya akan menggunakan ini atau mungkin ini deh. Kita ukurannya menjadi 1, mungkin aja deh, kita ukur menjadi 1. Oke, di sini kita save edit dulu, kita stop editing, kita start editing. Nah, di sini ada batas kelurahan. Sama seperti tadi, yang pertama kita akan zoom dulu, di zoom in dulu. Lalu kita akan bagi menjadi batas-batas kelurahan sesuai dengan garis yang ada di dalam legenda peta ini. Sama seperti tadi kita akan mengklik
batas kelurahan, lalu kita klik lain. Di sini contohnya ya, kita ambil dari luar dulu. Di sini adalah batas kecamatan antara Kelurahan Karangasem dengan Kelurahan Jajar. Kita pisah, lalu di sini, dan bertemu juga dari luar. Kita klik 2 kali. Nah, ini adalah hasilnya. Dan untuk teman-teman semuanya bisa lakukan hal ini sampai semuanya selesai ya. Saya akan skip bagian yang ini. Nah, teman-teman, setelah saya membuat digitasi bagian batas kelurahan, hasilnya seperti ini. Kita akan unchecklist dulu untuk petanya. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu batas kelurahan. Dan jika sudah, kita bisa satukan dengan yang kawasan peta yang sudah kita buat. Oke, baik, kita akan langsung ke step selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah kita akan mendigitasi bagian lainnya, yaitu titik kecamatannya, tiap-tiap kecamatannya. Sama halnya mendigitasi garis atau polyline dan bangun datar atau poligon, langkah awal mendigitasi poin adalah kita pergi ke katalog dulu, lalu kita akan membuat new save file di file yang sudah kita buat kumpulan. Kita ke new, lalu kita ke save file, lalu kita tulis titik kecamatan, lalu kita ini punya tetap poin, lalu kita edit koordinat sistemnya sesuai dengan koordinat petanya, yaitu UTM 49S. Kita cari 49S, lalu kita klik OK, Kita tunggu sebentar, dan di sini layersnya kita bertambah, yaitu titik kecamatan. Dan untuk membuat titik-titiknya, kita akan membuat titiknya sesuai dengan referensi dari peta penggunaan lahan kita. Penggunaan lahan saya yaitu Kota Surakarta. Di sini terdapat titik-titik kecamatannya, yang nantinya peta ini juga akan dijadikan sebagai video khusus. Video kedua dari saya yaitu tutorial cara membuat peta penggunaan lahan. Nah, di sini kita akan menggunakan referensinya, yaitu titik-titik kecamatannya. Di sini terlihat ada lingkaran kecil warna merah. Di sini kita akan membuat sama halnya, kita akan buat titik kecamatan di tiap-tiap kecamatan. Kita ubah dulu stylenya, kita ubah bisa jadi circle, kita ukurannya misalnya 10, warnanya merah. Kita klik OK, lalu kita ke editor, lalu kita start editing. Tunggu sebentar. Jika sudah, kita buka create picture, lalu ke titik kecamatan. Sebelumnya kita akan ke foto yang ini dulu, penggunaan lahan, lalu kita sesuaikan seperti misalnya kecamatan Banjarsari. Kita samakan ternyata di sini ya. Nah, di sini kita klik di sini, dan untuk yang lainnya akan saya skip. Jika sudah hasilnya seperti ini, kita unselect dulu, lalu kita klik ke editor, lalu save edit. Kita stop editing, lalu kita ke open attribute table yang ada di titik kecamatan. Nah, di sini sudah dapat dilihat terdapat 5 informasi yang akan kita masukkan, yaitu kecamatan-kecamatannya. Kita akan add file di sini, lalu kita namakan titik kecamatan. Kita buat
teks, lalu kita klik OK. Nah, di sini karena kepanjangan, kita ubah aja menjadi T kecamatan. Masih ini juga mungkin kita tulis kecamatan saja ya. Nah, di sini sudah dilihat terdapat field baru atau kolom baru. Kita isi informasi-informasinya. Kita klik editor lalu kita klik start editing. Di sini jika kita klik segitiga di sini akan otomatis terselect. Di sini adalah Kecamatan Banjarsari. Kita tulis Kecamatan Banjarsari. Lalu kita klik sini sama halnya seperti tadi terselect yaitu Kecamatan Jebres. Sama halnya seperti tadi kita tulis Kecamatan Pasir Kliwon. Lalu klik lagi kita tulis kecamatan apa yang terselect itu, Serengan. Oh, saya salah tulis. Maaf teman-teman. Pasir Kliwon. Pasir Kliwon di sini adalah Kecamatan Serengan. Kecamatan Serengan. Yang terakhir adalah Kecamatan Lawean. Sudah, kita klik editor, lalu save edit, lalu kita stop editing. Kita keluar dulu, lalu di titik kecamatan ini kita klik kanan, lalu kita klik properties. Kita akan memunculkan labelnya ya. Pertama pastinya label feature-nya itu harus di checklist, lalu kita label fields-nya kita ambil yang kecamatan. Untuk ininya kita naikin 9 aja, lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat dilihat titik-titik kecamatannya sudah terlihat. Dan bisa saja untuk di kawasannya kita hapus saja labelnya. Kita label feature in this layer, kita unchecklist, kita klik OK. Nah, setelah kita mendigitasikan dari peta ini, terutama dari point, terus polyline dan polygon, kita akan langsung membuat layoutnya, bagian layout, yaitu di mana di sini kita akan membuat lembar petanya disertai dengan legendanya. Caranya bagaimana? Selanjutnya kita ke sini, kita ke page and print setup. Lalu di sini tampilannya. Untuk size di sini adalah ukuran kertas atau lembar dari peta yang akan kita layout. Dan untuk portrait atau landscape di sini adalah peta orientasi petanya. Jika dilihat peta yang saya gunakan atau yang saya buat ini berorientasi portrait ya. Kalau landscape itu lebih ke atas bawah. Untuk landscape-nya, kalau portrait itu kanan kiri ya. Kita klik OK. Lalu di pojok sini jika tidak terlihat mungkin saya akan kecilkan dulu ini jendela table kontennya. Di sini terlihat terdapat logo. Kita klik di sini layout view namanya. Nah, ini adalah lembar peta yang akan kita buat. Di sini petanya tentu sangat kecil ya jika dilihat. Dan di sini kita kecilkan dulu layar untuk petanya karena kita akan menyisakan bagian untuk legendanya. Untuk ukurannya kita akan perbesar karena di sini petanya terlihat kecil. Semakin kecil angka di belakangnya itu di belakang titik 2 ini, maka semakin besar tampilannya. Jika
ini mungkin saya ukurannya 1:70.000 ya. Kita enter saja. Nah, untuk mempaskan petanya, kita perbesar dulu sedikit ininya. Lalu untuk memindahkannya atau ngepasinnya kita menggunakan logo ini, yaitu pen. Nah, ini masih belum pas juga atau belum pas ruangannya. Space-nya kita perbesar dulu sedikit. Masih belum juga ya. Nah, di sini sudah kita paskan saja. Di sini kita ganti kursor, kita perkecil lagi, lalu kita paskan lagi. Seterusnya sampai sekiranya sudah pas. Kita paskan terus. Masih belum pas juga. Untuk atas maunya ini sudah, tinggal yang kanannya saja. Kita geser. Kurang lebih seperti ini ya. Kita simpan di tengah-tengah. Lalu kita akan membuat bagian legendanya. Caranya, di sini terdapat rectangle. Kita klik, lalu kita buat ukurannya, disesuaikan saja ya. Nah, ini adalah untuk bagian legendanya ya. Kita klik kanan aja. Mungkin teman-teman ada yang ingin merubah warnanya atau merubah style, kita ubah saja di sini. Kalau saya itu inginnya no color. Untuk outline-nya atau garis luarnya saya mau buat warna biru aja deh. Birunya biru yang ini dengan ukuran tebalannya 2 aja ya. Nah, ini adalah ruangan atau space untuk membuat legendanya. Setelah ini, mungkin ini ketengahin saja ya. Lebih ketengahin. Setelah ini kita ingin membuat garis koordinat dari peta ini. Garis-garisnya, baik itu garis vertikal dan horizontalnya. Caranya bagaimana? Di sini kita klik kanan, lalu kita klik properties. Lalu kita buat new grid. Di sini di bagian grid kita buat new grid. Nah, di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama ini graticle, kedua measure grid, yang ketiga reference grid. Untuk graticle di sini adalah untuk yang geografisnya ya, titik koordinatnya. Kalau yang saya gunakan itu kan angka gitu ya, baik ratusan ribu atau jutaan. Yaitu makanya measure grid. Kalau tadi itu buat yang geografisnya. Kita next saja, lalu kita next, dan kita finish. Kita klik OK. Nah, di sini adalah tampilannya jika kita telah membuat gridnya. Karena di sini kotaknya terlalu banyak, mungkin saya persedikitkan aja. Kita ke properties kembali, lalu kita klik properties di sini. Nah, di sini untuk interval, di intervalnya kita akan ganti saja. Di sini mungkin kita akan tulis 3, di sini akan tulis 3. Kita klik OK, kita klik OK. Nah, di sini adalah koordinatnya yang sudah, garis koordinat yang sudah dipersedikit ya ininya. Nah, jika dilihat nih, kita zoom dulu ya. Jika dilihat di belakangnya ini ada angka 00 kecil ya. Ini mungkin kelihatannya mengganggu ya. Soalnya yang belakangnya warna abu-abu, depannya warna hitam.
kita bisa hilangkan ya. Caranya kita kembalikan dulu ke zoom wallpaper-nya. Kita ubah. Kita ke properties, lalu kita ke properties kembali. Nah, di sini kita buka labels, lalu kita buka additional properties-nya. Sabar, di sini bagian sini agak lama ya. Kita tunggu. Nah, di sini terdapat specify the number of digit in group. Kita klik, lalu kita klik 1. Untuk colorsnya kita ubah menjadi warna hitam. Lalu number formatnya kita ubah. Ini kan 6 nih. 6 itu untuk angka belakangnya. Kita ubah menjadi 0. Kita klik OK, lalu kita klik OK, kita klik OK, dan kita klik OK. Oh, mungkin ini kekecilan ya. Kita perbesar dulu. Zoom to select element. Karena ini kebesaran, kita kekecilan, kita ubah dulu ya. Kita ke properties, size additional propertiesnya, disamakan ukurannya. Kita cancel dulu ini, misalnya 9, lalu di dalamnya itu kita samakan, yaitu 9. Akan kita coba. Nah, yang ini mungkin kurang tebal aja. Kita properties dulu. Oh, ini kita lupa untuk memboldkannya. Kita OK, dan kita klik OK. Nah, ini adalah garis-garis titik koordinatnya. Jadi, ini adalah caranya untuk memberikan garis-garis koordinat di petanya. Sekarang kita kembali ke zoom homepage-nya, kita perbesar dulu. Sekarang kita akan membuat legendanya. Pertama caranya adalah kita membuat judulnya dulu tentunya. Kita akan membuat judulnya, kita klik di sini, kita klik teks yang logonya huruf A. Kita perbesar di sini, kita pencet, lalu kita klik kursor saja, kita tulis teksnya di sini. Kita ganti judulnya, yaitu sesuaikan dengan petanya, yaitu peta administrasi Kota Surakarta. Jika sudah, teman-teman juga bisa memberikan style ya. Kalau saya ini maunya center, lalu untuk fontsnya kita change simbol dulu. Nah, di sini kita bisa ubah tetap Arial, saya maunya, lalu saya ukurannya 16 dengan bold ya. Kita OK, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah. Coba kita properties kembali. Oh, ini belum di center. Oke. Nah, ini adalah peta ukurannya mungkin masih kurang besar ya. Kita change simbol. Nah, kita sesuaikan saja dengan seleranya masing-masing teman-teman semua. Di sini bisa kita ubah lagi menjadi, intinya judul harus lebih besar daripada semuanya, daripada tulisan-tulisan lain yang ada di dalam legenda. Selanjutnya kita akan memasukkan, tentunya di dalam sebuah legenda harus ada yang namanya arah mata angin pastinya. Di sini kita keluar dulu, kita klik insert, kita buat north arrow di sini. Nah, di sini bisa dilihat terdapat banyak jenis-jenis
dari arah mata anginnya. Saya yang ini saja, lalu kita klik OK. Di sini kita bisa memperbesarnya ya, disesuaikan dengan teman-teman saja semuanya. Dan tentunya tidak afdol jika peta tidak ada skalanya ya. Kita buka insert, lalu kita buka scale bar atau scale text, terserah sesuai dengan teman-teman saja. Saya akan memasukkan dua jenis ya, yaitu skala berbentuk batang dan skala berbentuk tulisan. Saya akan buat dulu skala barisannya. Saya akan membuat jenisnya seperti ini saja. Di atas kita klik OK, lalu kita taruh di bawah sini. Baik, sudah. Kita akan mengubahnya karena ini terlihat dempet-dempet sekali ya. Kita ke properties, lalu number divisionnya kita ubah aja ya, jadi mungkin 33 aja. Terus untuk teman-teman juga bisa menggantinya, bisa dari sentimeter, lalu desimeter, kaki, inci, kilometer, dan lain-lainnya. Kayak saya akan mil saja ya. Kita klik OK. Nah, di sini mungkin sudah. Kita akan menambahkan skala yang berbentuk tulisan saja. Kita buat scale text. Nah, di sini ada bermacam-macam tipenya atau style-nya. Saya akan membuat seperti ini aja, 1 berbanding berapa. Dan ini tentunya akan sesuai dengan skala yang berada di atas di sini. Jadi tidak perlu diubah-ubah lagi. Mungkin untuk style-nya bisa diubah. Bisa kita kasih bold. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk teman-teman semuanya, mungkin saya akan merapikan sedikit bagian ini dan akan kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, ini adalah hasil dari peta yang legenda yang sudah saya rapikan ya. Untuk menambah garis di sini biar supaya bagian legendanya tidak tercampur gitu ya, biar terlihat rapi, kita akan membuat garis tepinya atau garis memisahannya. Caranya kita klik rectangle ini, namun bukan diklik kotaknya, lalu namun kita klik segitiga di sampingnya. Kita pilih line atau garis. Kita tarik garis dari ujung dari ujung tepinya sampai ke ujung tepi lainnya. Dipaskan saja, diluruskan, harus sesuai. Kita klik 2 kali. Nah, ini hasilnya. Mungkin kita geser sedikit agar tidak terkena skala itunya. Kita ulang. Nah, di sini kita akan samakan dengan garis tepinya. Caranya kita klik properties, lalu kita ganti colornya dengan warna yang tadi sama. Width ininya kita ukurannya 2. Nah, ini sudah sama ya. Peta administrasi Kota Surakarta, ini ada arah mata anginnya, lalu ada skalanya. Skalanya yaitu skala angka dan skala batang. Selanjutnya kita akan memasukkan legenda-legenda yang kita masukkan di dalam peta ini. Pertama adalah kita klik insert, lalu kita klik legend di sini. Nah, di sini adalah kotak kanan ini adalah
informasi-informasi apa saja yang akan kita masukkan di dalam peta ini atau legenda ini. Karena kawasan ini tidak termasuk, saya akan pindahkan ke bagian kiri. Yang akan kita masukkan adalah titik kecamatan, batas kelurahan, batas kecamatan, dan batas kabupaten. Kita akan masukkan, lalu kita akan next. Di sini legenda, judul legendanya kita tulis aja legenda. Size-nya kita ganti saja menjadi 12. Kita next, lalu kita next saja, lalu kita next. Kita finish. Ini adalah legendanya. Kita sesuaikan saja. Kita rapikan. Ini adalah legenda-legendanya. Dan kita akan menambahkan inset pada peta ini atau pada legenda ini. Caranya adalah kita klik insert di sini, lalu kita buka atau kita klik data frame. Ini adalah data frame-nya. Lalu kita sesuaikan saja dengan teman-teman semua di sini. Untuk menambahkan inset, saya sudah memiliki file untuk memasukkan petanya ke dalam inset ini. Caranya kita klik add data. Saya memiliki filesnya yaitu ID Kabupaten SHP. Kita add. Ini adalah peta SHP Indonesia. Untuk mencari kota Surakarta, caranya karena ini banyak sekali, tentunya akan sangat pusing jika dicari satu persatu ya. Caranya kita klik ID Cap di sini, lalu kita buka Open Attribute Table. Nah, di sini kan sangat banyak sekali ya jika dilihat sampai ke bawah. Caranya kita klik segitiga di sini, lalu kita cari Find and Replace. Kita cari kota Surakarta, apakah ada? Kota Surakarta. Kita klik Find Next. Nah, di sini dapat terlihat yaitu kota Surakarta. Kita close aja. Kita klik segitiga di sini. Nah, di sini jika teman-teman bisa lihat, ada titik atau bidang datar kecil di sini yang sudah terselect karena sudah saya klik segitiga di sininya. Kita perbesar saja, kita klik zoom in, kita zoom sampai terlihat bagiannya. Kita ganti ke ini, lalu kita zoom lagi. Oh, kegedean. Kita zoom out dulu, lalu kita nah, ini sudah. Untuk warnanya kita bisa ubah menjadi no color saja. Nah, atau mungkin teman-teman sesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Ini mungkin bisa diperbesar lagi ya. Nah, ini adalah inset dari kota Surakarta. Dan belum sampai sini saja, kita akan lanjut memasukkan informasi lainnya, yaitu kita akan memasukkan inset ini, menjelaskan apa dalam inset ini, yaitu sudah pastikan kota Surakarta, namun mungkin teman-teman takutnya ini kita bikin garis saja di sini, kita tarik di sini, kita klik 2 kali, kita undo dulu ya. Oh sorry,
Kita klik dulu di sini, kita hapus dulu, lalu kita perbesar lagi. Kita cari lagi open attribute table, kita klik find and replace kota Surakarta, kita cari, kita close, kita select di sini, kita lihat dulu apakah sudah terselect, kita cari. Nah, ini sudah ketemu. Kita perbesar dulu, mungkin agak lama ya di sini. Sebentar. Atau kita zoom to layer dulu. Mungkin agak nge-lag ya, teman-teman. Kita perbesar lagi sampai terlihat daerahnya. Lalu kita tambah line di sini atau garis. Di sini garisnya mungkin kita akan ganti warnanya menjadi warna merah agar terlihat jelas. Dan di sini kita klik teks lagi. Kita tulis kota Surakarta. Kita ubah mungkin menjadi 11 agar lebih kelihatan. Oke, kita paskan. Setelah sudah, kita akan menambahkan sumbernya, yaitu sumber dari peta yang sudah saya buat ini. Di sini kita tambahkan teks lagi. Kita klik di sini aja dulu. Lalu kita klik sumber. Kemudian titik 2, ini kita ganti dulu menjadi kursor ya. Sumbernya saya mendapatkan peta ini dari Bapeda Kota Surakarta. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Jika sumber sudah, ini kita klik, kita close dulu ya. Jika sumbernya sudah, teman-teman bisa menambahkan informasi mengenai diri kalian ya. Bisa menambahkan foto instansi, juga nama, dan juga pekerjaan status kalian. Seperti contoh berikut, sama seperti sebelumnya, kita mengklik teks, bagian teks, lalu kita klik, kita tulis, kita ketik informasi-informasi yang ingin kita masukkan, seperti nama mungkin, atau status, dan juga instansinya. Dan saya akan skip bagian ini. Saya akan membuat legendanya sesuai dengan kemauan saya. Dan teman-teman jika ingin membuatnya sendiri bisa, silahkan disesuaikan saja dan dibuat secara masing-masing saja, dirapikan. Saya akan skip bagian ini. Setelah saya edit ulang dan rapikan sedikit, hasilnya seperti ini ya. Seperti yang kita ketahui tadi, pertama kita sudah membuat judulnya, yaitu Peta Administrasi Kota Surakarta. Untuk menambah alamat angin, di insert
Lalu untuk skala sama di insert juga. Untuk legenda tadi kita sudah, lalu sumbernya kita tulis, diketik, lalu kita menambahkan insert dengan cara ke bagian data frame, lalu saya menggunakan file tersendiri. Untuk menambah foto seperti logo universitas saya, caranya bisa kita lakukan di insert, lalu kita klik picture, lalu kita pilih foto yang akan kita masukkan. Dan untuk nama kita menulis, diketik saja sesuai dengan masing-masing. Dan inilah video tutorial cara membuat peta khususnya untuk peta administrasi di ArcGIS ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa, dan saya minta maaf jika apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.